kemudian bagaimana caranya? Nah, kalau di kita itu biasanya nanya ke kanan dan ke kiri dan Mhm. apa kira-kira yang dibutuhkan dan kalau misalnya bicara mengenai penggajian kita nyontek aja gitu yang ada di, usaha teman-teman kita. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi untuk negeri dan, salam sejahtera teman-teman. Selamat pagi, selamat, siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Komunitas tangan di atas, kita lanjut lagi nih di sesi berikutnya kita mau bahas berkaitan dengan sumber daya manusia dan kita fokus ke, rewarding, oke, imbalan jasa yang sesuai. Oke, dan sama narasumbernya dengan Mbak Anita Maharani dari BINUS Business School dan waktu awal-awal sesi ya kita udah bicara bagaimana manusia itu kan penting ya. Kemudian di sesi kedua kita bicara mengenai rekrutmen, oke, bagaimana mendapatkan orang yang tepat. Di sesi ketiga kita akan bicara atau di sesi yang sekarang nih kita akan bicara bagaimana imbalan jasa yang sesuai. Nah, ini insight-nya menarik nih, teman-teman harus lihat dari episode yang pertama atau sesi yang pertama di sumber daya manusia, kemudian khususnya di sesi kedua nih yang tadi, ini juga harus dilihat dulu sebelum masuk ke sesi ini ya. Saya sarankan kalau misalnya teman-teman langsung lihat sesi ini, lihat dulu 2 video berikutnya. Oke, kita akan panggil saja Mbak Anita Maharani. Halo Mbak Anita, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Wisnu, apa Iya, kabar? oke, kabar kabar baik ya? Sehat-sehat. Oke, Mbak Anita, nih terima kasih ya udah kasih kita banyak insight mengenai, SDM nih khususnya untuk teman-teman pengusaha di komunitas tangan di atas. Kita dapat insight yang menarik dari awal, yang memang bukan modal dan tempat yang harus kita pikirkan, manusia juga harus kita pikirkan dan bahkan itu bisa jadi yang paling penting karena, bisnis kita tergantung oleh, karyawan kita. Nah, yang kedua kita juga pada saat rekrutmen nggak bisa tuh cuman bilang butuh karyawan yang jujur, tapi harus terukur gitu ya dengan job desk dan juga, job specification. Nah, yang ketiga nih sekarang, kita mau bahas berkaitan dengan imbalan jasa yang sesuai. Kita sudah tahu nih tujuan bisnis kita apa, kita sudah dapet nih orangnya, terus gimana nih pada saat kita bicara mengenai reward-nya, imbalan yang sesuai, Mbak Anita? Oke. Nah, saya boleh share mungkin slide saya gitu ya, tentang memberikan imbal jasa yang sesuai buat teman-teman. Ya ini yang kami dapatkan sebetulnya berdasarkan pengalaman dengan, teman-teman di UKM gitu ya. Oke, sebentar. Saya coba share. Iya. Oke, Nampak? ya, oke, ya. Nah, Oke. kita lihat. Nah, oke, sudah kelihatan. Sip. Jadi teman-teman di UKM yang berdasarkan apa yang kami ketemukan gitu ya di lapangan gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa jadi gambaran, opsi lah gitu ya bagi teman-teman yang mungkin baru dalam proses bisnis gitu ya, mulai menggodok gitu bersama para mentor di TDA atau boleh jadi bagi teman-teman yang sudah cukup berkecimpung di bidang usaha di bidang usaha yang teman-teman lakukan gitu ya. Ini bisa buat jadi bahan untuk reflecting gitu. Nah, teman-teman, ini yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya kalau kita bicara mengenai imbal jasa ini banyak pilihan sih kalau buat UKM gitu ya. Tidak hanya terbatas pada gaji tetap saja, tapi bisa komisi, bisa upah harian. Nah, semua ini, ketiga hal ini masih ada plus minus. Nah, teman-teman, tapi sebelum saya lanjutin, saya mau bicara dulu bahwa kacamatanya ini bukan kacamata UMR ya, teman-teman. Karena apa? Saya yakin sekali teman-teman di TDA juga mengalami kesulitan ketika harus betul-betul sesuai dengan upah minimum yang Betul, betul banget tuh. ditentukan oleh pemerintah. Karena Iya, angkanya tiap tahun naik terus gitu dan padahal di sisi lain teman-teman masih fokus buat margin gitu kan ya, buat apa namanya, kira-kira labanya nih berapa gitu. Belum belum ngitung break even lah ya, belum ada balik modal gitu, baru jalanin aja tiap hari apa yang bisa kita lakuin supaya bisnis ini jalan dulu deh. Nah, oleh karena itu, makanya
nggak heran kalau misalnya teman-teman ketika ngomongin soal human resources gitu atau SDM itu kesulitan salah satunya adalah selain dapetin orang juga nentuin angka gitu. Angka ini biar ya ini sesuai lah dengan apa yang dia lakukan. Nah, teman-teman saya sajikan mengenai plus minus di sini. Tapi ada 3 opsi yang bisa teman-teman pilih. Pertama, kalau misalnya teman-teman memilih yang komisi, gitu ya. Jadi istilah komisi ini muncul justru juga saya belajar dari mertua saya yang kebetulan punya usaha dan dia melihat bahwa gaji karyawan itu secara penuh tiap bulan itu buat dia beban, terutama pada saat bisnisnya lagi lesu gitu. Sehingga yang dilakukan adalah dia mempekerjakan orang tapi tanda kutip, sebenarnya dia nggak bekerja dengan dia gitu, tetapi orang ini istilahnya mendatangkan konsumen untuk mertua saya. Nah, oleh karena itu istilah itu muncul dan mungkin teman-teman juga familiar dengan istilah komisi ini. Plusnya adalah sebagai bisnis gitu ya, teman-teman nggak perlu terikat dengan orang ini. Orang ini juga nggak merasa perlu terikat. Tapi minusnya adalah dia nggak akan loyal. Dia nggak akan pengen lama-lama lah gitu ya. Kalau misalnya udah selesai urusannya ya udah dia pindah gitu, ke tempat-tempat yang lainnya. Biasanya masih satu industri sih atau satu bisnis gitu ya dengan kita. Nah, ada nggak kelemahan lainnya? Bisa aja kalau misalnya konsumennya itu dia bawa, yang tadinya di tempatnya teman-teman pindah ke tempat yang lain mungkin karena bisa ngasih komisi lebih gede. Kenapa? Karena komisi itu kan biasanya persentase, tapi itu diatur kan ya berdasarkan kesepakatan. Bisa 60-40, bisa 70-30 gitu ya, 30% buat si orang ini gitu ya, atau 40% buat orang ini. Bahasa kasarnya sih betul kalau kita bicara mengenai komisi ini berarti orang-orang yang jadi intermediary kita gitu ya, perantara lah gitu. Sebenarnya nggak enak sih didengar gitu istilah itu, tapi mereka dibutuhkan dan itu membantu kita buat jalanin bisnis tanpa harus ada kewajiban untuk mikirin orang ini nanti gimana, apakah udah makan atau belum gitu, karena tinggal di mana gitu. Nah, kalau sudah merasa mampu, biasanya teman-teman akan naik tingkat nih. Naik tingkat yaitu berarti memberikan gaji tetap. Nah, karena itu gaji tetap berarti punya plus minus juga. Plusnya adalah berarti teman-teman bisa mengikat dia nih, dalam tanda kutip, mengikat dalam artian, ya bisa aja teman-teman kasih benefit atau dalam kalau misalnya orang tuh bilang tunjangan-tunjangan ya kayak gitulah ya, misalnya dikasih motor, dikasih tempat tinggal gitu ya, biasanya sih tinggal bersama dengan pemilik bisnis gitu ya, atau disewakan kos-kosan gitu, itu ikatan. Tapi minusnya apa? Ya pengeluarannya jadi tetap. Jadi naik turunnya bisnis nggak peduli, yang penting tiap bulan harus ada gaji. Oke. Nah, tapi ini biasanya dipilih oleh teman-teman di UKM, kenapa? Karena Iya. biasanya udah merasa cocok sama karyawannya, gitu ya. Jadi daripada dapat resiko konsumen ditarik ke luar gitu ya, walaupun sebenarnya walaupun dia udah digaji tetap ada peluang ke sana, karena sekali lagi kita harus ngelihat bahwa kenyataannya teman-teman di UKM karena nggak bisa menggaji sama dengan harga pasar gitu ya, atau UMR, biasanya teman-teman tuh mempekerjakan karyawan-karyawan yang berasal dari pelosok misalnya, atau tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi gitu ya, sehingga ya mereka mau-mau aja dibayar berapapun, asalkan mereka punya uang gitu ya. Nah, meskipun demikian gitu ya, tapi tetap ada plus minus seperti yang saya sebutin di sini. Nah, yang terakhir adalah kalau misalnya teman-teman berpikir, saya sebenarnya masih pengen punya keterikatan, cuma ya biar dia tuh ada tanggung jawab gitu. Jadi bahasa kita kan biasanya gitu ya, supaya karyawan ada tanggung jawab, dibikinnya upah harian. Jadi kalau misalnya dia datang terlambat, itu berhak bagi si pengusaha tidak memberikan gaji utuh gitu ya, atau upah harian utuh, sorry. Nah, ini sering saya temukan tuh bagi, para pengusaha-pengusaha yang biasanya khawatir sekali kalau karyawannya itu tidak integritas terhadap waktu gitu ya. Jadi plusnya ya karyawan kerja baru dia dapat upah, tapi minusnya juga akhirnya karena ya namanya juga harian dan orang biasanya kebutuhan kan nggak sekedar hanya hari itu, tapi dia mungkin ada kebutuhan terdesak. Jadi ada kemungkinan kasbon, ngutang maksudnya gitu ya. Meskipun demikian teman-teman, biasanya sih teman-teman yang memiliki keleluasan untuk memilih mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan teman-teman nih. Maksudnya kebutuhan dalam artian seperti apa sih profil yang saya pengen dapat dan kira-kira seberapa mampukah saya gitu ya membayar mereka gitu. Kalau memang misalnya sampai hari ini saya hanya mampunya upah harian ya udah tetap aja begitu nggak apa-apa. Tetapi ada tahu resikonya bahwa resikonya ya kemungkinan besar dia akan berhutang juga ada. Nah kalau misalnya seperti itu lagi-lagi jangan kita terlalu idealis gitu ya terus kemudian ekspektasi tinggi.
Karyawan kalau yang di upah harian mungkin ada kasbon, tetapi teman-teman pasti suka lupa kalau bisa jadi walaupun dia kasbon, tapi sebenarnya dia tuh memberikan manfaat besar buat kita. Misalnya, konsumen rajin datang ke kita gitu ya, dari yang sudah biasa datang karena apa? Senang dengan pelayanan anak ini gitu. Nah, kalau seperti itu, kita sebagai pengusaha nggak akan perlu sayang untuk mengeluarkan uang lebih dibandingkan dengan upah yang harian yang harusnya dia terima gitu. Jadi prinsipnya sih sebenarnya kalau dalam UKM itu tetap walaupun imbal jasa yang sesuai gitu ya, pilihannya adalah antara 3 hal ini, tapi masih ada prinsip kekeluargaan, Mas. Jadi kadang-kadang kita juga harus melihat bahwa itu sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh teman-teman di UKM dan tapi sekali lagi gitu ya, anggap aja bahwa itu adalah sesuatu hal sebagai value added dari orang tersebut terhadap kita. Sehingga ya nggak masalah kita mau kasih lebih dikit juga nggak apa-apa gitu. Oke. Mhm. Oke. Jadi ini sekarang lebih tahu sebenarnya kita tahu nih ya mungkin teman-teman di TDA dia tahu nih berkaitan dengan komisi, gaji tetap, dan upah harian. Tapi Mhm, kadang-kadang konsekuensinya terhadap itu kita nggak pikirin gitu. Nah mhm. ini semakin jelas sebenarnya, semakin clear bahwa komisi ada plus minusnya, ada gaji juga ada plus minusnya sampai, ke upah harian. Nah kira-kira Mbak Anita ini bisa disambung-sambungin nggak dengan, job desk atau job specification yang sudah dibuat di sesi sebelumnya? Sangat bisa, Mas. Jadi Mhm kalau misalnya kita makanya dari itu ya, Mas, pentingnya mhm kita itu buat bikin yang sesuatu hal yang tertulis itu di sana. mhm. Jadi kalau Oke. misalnya kita membuat nih, bahwa sebenarnya kita hanya perlu orang yang bisa jaga toko dari jam sekian sampai jam sekian. Mhm Kira-kira kalau kita gaji tetap cocok nggak ya gitu ya? Sedangkan mungkin gitu, dia ini kalau misalnya digaji tetap lebih banyak kosongnya gitu. Karena mhm setelah jam jam toko tersebut udah nggak ada kerjaan lain gitu. Atau mhm mungkin bukan toko kali ya, kalau toko kan rata-rata bukanya lama ya. mhm. Misalnya apa ya, misalnya nganter-nganter barang gitu, Ya. Mhm. kayak apa ya, kalau kami itu di pasar istilahnya kerani, Mas. Nggak tahu kalau Oh. di teman-teman di UKM istilahnya apa. Jadi kerani itu Mhm. yang disuruh-suruh lah gitu. Oke. Nah, bahasa zaman dulu Mhm katanya mertua mhm saya sih, tapi itu dipakai waktu kemarin. Jadi kayak kerani gitu kan, kerani kan atau tadi ya yang disuruh-suruh tadi PU lah ya, pembantu mhm umum gitu, apa namanya, kan nggak mesti harus ngendon gitu, diem di tempat apa, toko kita seharian penuh gitu. Dia hanya mhm diperlukan ketika memang ada pengiriman gitu. mhm Sehingga kalau seperti itu, kalau dia digaji tetap itu akan jadi beban beban tinggi gitu ya, beban mhm tinggi. Nah, pengalaman yang saya dapat dari mertua karena kebetulan kasus mertua saya itu saya tulis di disertasi, Mas, waktu kemarin gitu. Kebetulan apa namanya, apa, kita kemas jadi tulisan gitu ya dan apa, dari situ saya juga belajar bahwa orang yang loyal mhm justru yang bekerjanya itu secara komisi, mhm. kalau di kita, kalau di kasusnya mertua gitu. Nah, tapi mungkin bukan satu case aja ya. Jadi waktu itu ada 6 apa, 6 company yang apa, usaha yang sama lah yang saya coba gali di sana gitu. Tapi dari ke-6 perusahaan tersebut, itu 6 usaha tersebut, itu yang justru lebih loyal itu adalah mereka-mereka yang tidak digaji tetap, melainkan yang diberikan komisi. Menariknya adalah kebetulan untuk untuk jenis bisnisnya ya, Mas, ya gitu. Kebetulan Ya. bisnisnya adalah distribusi beras waktu itu. Nah, artinya gini, sekali lagi ketiga pilihan ini tergantung pada bisnisnya teman-teman gitu. Kalau bisnisnya memang tidak memerlukan karyawan yang harus digaji penuh gitu ya, karena memang misalnya situasinya tidak memungkinkan, naik turunnya tinggi gitu, bisnisnya, berarti kita perlu memilih kira-kira mana yang apakah itu komisi atau upah harian. Oke. Tapi kalau misalnya memang teman-teman punya jalur karir yang ada gitu ya, dan biasanya nggak bakal ada sih gitu kalau di UKM gitu ya, Mhm karirnya ya paling di situ-situ aja, ya mungkin boleh dipikirin gaji tetap. Tapi sekali lagi, tujuannya buat apa? Apakah untuk membuat supaya karyawan kita loyal? Hari hari mhm gini gitu ya, ketika kita bicara loyalitas, itu sangat sulit sekali terutama pada mereka-mereka yang kita mhm. bayar di bawah gaji, di bawah gaji yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Oke. Paling ya kita perlu, istilahnya pendekatan-pendekatan sifatnya kekeluargaan. Nah, Mhm. itu yang mungkin menjadi salah satu juga pertimbangan sih, Mas. Nah, satu lagi, ada 3 macam ya, 3 macam ya, komisi, kemudian gaji tetap, dan juga upah harian. Mmm, Nah, kira-kira kan kita pasti ingin tahu mana yang paling tepat dan cocok gitu buat bisnis kita.
pada saat kita mencoba-coba itu mengkombinasikan ketiga ini, cara yang paling tepat kayak gimana? Sebelum kita kasih ke karyawan ya, kan nggak enak juga kalau misalnya, "Iya nanti kamu dapat komisi begini." Ya, Setelah ditulisin, komisi kamu gede banget nggak jadi deh," gitu. Nah, apa kira-kira langkah yang perlu dilakukan di awal gitu Mbak Anita? Apa mungkin oke. disimulasi atau gimana? Ada cara lain? Nah, boleh, nanti kita ada Iya. simulasi sebenarnya Oke ada, oke. nentuin gimana sih kita bisa mengetahui ini Oke kalau oke. ini apakah masuk lebih baik ke gaji tetap, komisi, Mhm, atau upah harian gitu. Jadi kita oke, ada simulasi, karena memang nggak kebayang sih kalau misalnya kita ngelihat betul. dari ketiga opsi ini gitu ya, terus kemudian mana yang tepat buat bisnis kita. Padahal sebetulnya teman-teman di UKM perlu how-nya kan gitu, bukan Iya, why-nya betul gitu ya. Jadi betul. kita pengen Tapi tahu nilainya gimana. penting juga Mbak Anita. Penting, karena kita jadi tahu nih, karena biasanya kita kan taunya setelah kejadian, ya. Mhm, Tiba-tiba mhm, upah harian, kita nggak kepikiran kalau ada yang kasbon mulu, sama aja dong kita berarti. Begitu betul. juga di komisi gitu, ada plus minusnya. Nanti sekarang kita jadi tahu gitu detailnya seperti apa. Oke. Oke Mbak Anita, terima kasih banyak nih kasih insight yang bagus lagi buat kita-kita yang sebenarnya kita nih seakan-akan kayaknya udah pernah nih merasakan ini, tapi sebenarnya detail apa yang tadi ya, plus minus dari setiap, model rewarding ini Mhm. ternyata beda-beda gitu dan kita dapat insight-nya di situ. Oke. Oke, terima kasih Mbak Anita dan kita akan ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Ini kita akan bicara mengenai retention, ya, benar Betul, ya? Bagaimana karyawan betah gitu di tempat kita gitu ya, Mbak Anita betul. ya? Oke, sip. Kalau Makasih, begitu terima kasih banyak Mbak Anita dan kita akan sama-sama. ketemu di sesi berikutnya, oke? Oke, Dan oke, teman-teman kita akan masuk ke sesi berikutnya. Setelah kita tahu tadi bagaimana merekrut dan kita tahu bagaimana pentingnya manusia gitu selain modal dan juga tempat dan sebagainya. Nah, teman-teman jadi tahu nih bagaimana cara reward mereka. Ternyata ada 3 tadi, oke. Nah, itu teman-teman pasti sudah pernah melakukannya kan? Tapi mungkin ada beberapa yang miss gitu tadi, apa kelebihan dan kekurangan dari 3 jenis rewarding tadi. Oke, kita akan ke sesi berikutnya, yaitu, bagaimana caranya supaya karyawan kita betah nih. Nanti setelah ini dan tetap terus lihat ya video-video terbaru dari Tiria Business School dan teman-teman jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya teman-teman dapat video yang terbaru ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kolaborasi untuk negeri. memberikan peluang bagi si karyawan untuk mengembangkan dirinya dengan baik. Mengembangkan diri itu maksudnya gini, jadi membiarkan mereka juga kasih kayak semacam, apa ya namanya ya, pandangan gitu tentang bisnis. Jadi ada komunikasi di situ.